Juli saya sendiri ada Pak Nasi Wafid, yang keempat Bu Romawati, dan yang kelima adalah Bu Puspaida. Nah, untuk materi koneksi antar materi ini kami mencoba menghubungkan dari serangkaian pembelajaran yang sudah kita dapatkan dari hari pertama sampai dengan hari ini. Saya coba merangkai hasil diskusi dari kelompok kami yang dimana nanti itu ada hubungannya dengan alur pembelajaran merdeka yang akronimnya itu ternyata masing-masing mewakili dari beberapa penjelasan seperti itu. Nah, diawali dengan yang pertama itu adalah kami mencoba mengawali untuk pembelajaran kita ternyata adalah dimulai dari identifikasi TIK sendiri, yang itu adalah mewakili akronim M, yaitu mulai dari diri seperti itu. Nah, kalau tidak salah tujuan kenapa kita bimbang ke sini tentunya mungkin proses pembelajaran kita dalam pemanfaatan TIK ternyata itu perlu ditingkatkan lagi seperti itu. Sehingga itulah kenapa tema yang kita ikuti pada di tempat ini itu adalah pemanfaatan TIK adaptif. Nah, maka dari titik awal itulah identifikasi TIK itu berjalan, yang seperti kita kemarin pelajari bahwa identifikasi TIK itu dibagi menjadi dua cabang. Cabang yang pertama itu adalah jenis TIK-nya itu sendiri. Ada 4 jenis, ada blended learning, ada e-learning, mobile learning, dan juga gamifikasi. Seperti itu. Itu cabang dari jenis TIK-nya. Nah, sedangkan cabang yang kedua dari identifikasi TIK itu adalah fungsi TIK itu sendiri untuk apa sih dalam proses pembelajaran kita. Nah, tentunya harapannya dengan adanya TIK kita bisa menerapkan untuk semua jenjang pendidikan yang muaranya nanti adalah untuk diferensiasi pembelajaran seperti itu. Nah, kemudian lanjut dari jenis TIK, keempat jenis TIK itu nanti berlanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu tadi saya lupa, maaf. Untuk jenis TIK dan fungsi TIK itu ternyata mewakili akronim E seperti itu. Tadi kan M itu mulai dari diri, yang E itu adalah eksplorasi konsep. Nah, setelah kita mengetahui ada 4 jenis TIK maupun tujuannya nantinya adalah untuk pembelajaran diferensiasi. Nah, kemudian kita untuk mengeksplorasi ada apa saja dari keempat jenis itu yang bisa kita terapkan. Nah, nantinya berlanjut dari cabang jenis TIK berlanjut ke bagian selanjutnya. Bagian selanjutnya yaitu eksplorasi fitur TIK. Jadi setelah kita mendatangi ada berbagai jenis seperti contohnya Canva, Quizzes, Kahoot seperti itu dan lain sebagainya. Nah, kegiatan selanjutnya itu adalah eksplorasi dari fitur-fitur TIK yang sudah kita ketahui, yang nantinya adalah tujuannya bisa kita manfaatkan, bisa kita terapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing di tempat atau di sekolah Bapak Ibu. Gitu. Nah, itu ternyata mewakili dari akronim R, yaitu ruang kolaborasi, di mana kemarin Bapak Ibu sudah berkolaborasi, gitu, baik secara dalam satu kelompok ataupun presentasi dengan kelompok yang lain seperti itu. Kemudian lanjut setelah adanya eksplorasi itu tentunya nanti kemarin sudah didemonstrasikan terkait dengan fungsi dari masing-masing fitur yang sudah dieksplorasi seperti itu. Dan itu mewakili dari akronim D, yaitu demonstrasi kontekstual. Jadi setelah adanya ruang kolaborasi dilanjutkan dengan demonstrasi, yang itu adalah untuk menguji coba bagaimana fitur-fitur yang terdapat pada masing-masing aplikasi. Kemudian lanjut, nah dari hasil demonstrasi fungsi fitur didapatkan yaitu 2 hasil, yaitu kelebihan dan juga kekurangan. Nah, kelebihan dan kekurangan ini ternyata mewakili dari akronim E yang kedua, yaitu elaborasi pemahaman. Nah, setelah kita mengetahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aplikasi yang sudah Bapak Ibu kumpulkan sebelum ini, nah kita bisa memahami bahwa ada beberapa aplikasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita.
Dan itu nantinya adalah dengan berlanjut pada proses selanjutnya, yaitu demonstrasi pemanfaatan fitur sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Jadi setelah kita mengetahui berbagai macam aplikasi maupun kelebihan dan kekurangannya, kemudian kita memilih dan menentukan aplikasi mana yang nantinya akan kita terapkan pada pembelajaran kita. Dan